Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalfa Nadia Razani, biasa dipanggil Zalfa. Saya salah satu siswi dari SMP Islam Nabila di kelas 7B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang virus corona dan bagaimana cara pencegahannya. Coronavirus atau yang kita kenal sebagai COVID-19 adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, MERS, dan SARS. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di China dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Sebelum saya menjelaskan bagaimana caranya pencegahan virus corona, ada baiknya saya menjelaskan bagaimana gejala-gejala yang akan kita alami apabila kita terinfeksi virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama, demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk, dan yang terakhir, sesak nafas. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Segera lakukan isolasi mandiri apabila kalian mengalami gejala infeksi virus corona seperti yang tadi saya sebutkan. Terutama jika gejala muncul 2 minggu setelah kontak dengan penderita COVID-19 atau berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19. Bila Anda mungkin terpapar virus corona namun tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksa diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang penyebab virus corona. Seseorang dapat tertular virus corona melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan berikut. Yang pertama, rapid test sebagai penyaring. Yang kedua, tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak atau tes PCR. Yang ketiga, ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang pencegahan virus corona. Cara pencegahan yang terbaik yaitu, yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Kelima, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Keenam, hindari kontak dengan penderita atau orang yang dicurigai menderita COVID-19. Ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Kelapan, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Dan yang terakhir, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh.
Sebisa mungkin, jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin. Lalu segera buang ke tempat sampah. Baiklah, sekian dari saya tentang penjelasan virus corona. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.